belakang karena dia punya Lucian yang harus diprotek. Betul. Ya, tapi kita lihat aja bagaimana game kedua bakal berjalan tentunya. Dan ini kita harus reset dulu. Ini game baru, kita ulang lagi semua dari nol. Tapi kayaknya beda nggak bakal berubah. Bakal tetap Fizz yang direspek dan juga Lee Sin yang bakal menjadi respect. Rengar pun menurut gua nggak bakal keluar sih, Gil. Rengar, ya sih harusnya Rengar gak bakal keluar. Tapi Gragas ini bakal di ban juga. Menurut gua akan cukup bagus kalau misalkan mereka nge-ban Gragas. Tipikal permainan Eagle 365 adalah berfokus kepada Chipeng dan juga Jericho. Rotasinya kuncinya itu di tangan mereka. Kalau mereka formasinya lumayan berantakan, kalau yang nggak bisa dapat lagi atau mungkin secara positioning rada sulit, ini akan berpengaruh kepada 3 orang lainnya di Eagle 365. Tapi kayak Rengar lepas. Rengar, aduh diganti tadi udah Renekton. Diganti lagi ke Rengar. Tidak ada, ini benar. Ini berapa nih yang junggle nih? Gratis bisa junggle, tapi bisa junggle, di sini bisa junggle, Rengar bisa junggle. Jungler di bed. Masih ada Jarvan, Xin Chao. Masih banyak sih. Sebenarnya masih banyak, tapi Masih tergantung banyak. nanti tipikal permainan apa yang dibawa. Corki sudah diambil, ini salah satu signature championnya Suwandi, tapi Twisted Fate bakal diambil sama Ion, ditambah dengan Xin Zhao. Ini secara ganking dan frontliner menurut gua Ion udah ngasih satu yang kuat banget, dan Olaf diambil. Olaf ini bakal dipakai sama Jericho, tapi gua bakal nunggu apakah Ion bakal make Jarvan Baron atau minimal bawa X-House. Bisa jadi begitu. Gue rasa Jarvan Baron ini bakal menjadi good choice banget. Tapi sekilas ya kalau kita lihat ini dari draftingnya, ini mirip banget sama game 1. Even positioningnya Corki di blue side, dibalas TF red side, abis itu ada Ahri lagi di blue side, dan Braum lagi di red side. Paling ya perbedaannya ada di Olaf sama Xin Chao-nya. Xin Chao-nya gue rasa bakal menjadi comfort pick-nya Henry, karena dari beberapa game yang udah gue tonton, dengan perubahan role-nya Henry pindah ke jungle sejauh ini yang menurut gue mantap sih Xin Chao ya. Sejujurnya dibanding dengan Rengar Henry ataupun champion-champion lainnya, Xin Chao-nya Henry kali ini yang paling banyak terbayarkan hasilnya. Nah, tapi Eagle 365 tampaknya udah mulai masuk ke counter pick-nya dia. Karena kalau misalnya kita lihat Darius diambil, berarti Chipeng ini dikasih salah satu champion yang sesuai dengan gaya mainnya dia. Tapi ya akan ada sedikit balasan dari Ion di mana mereka bawa Lucian dan juga Braum. Kalau misalkan mau gue goreng sedikit, kayak kesannya mereka mau ngomong, nih gue ajarin cara pakai Lucian sama Braum. Plus TF, persis. TF Lucian Braum, 3 pick yang sama dari Ion, rada-rada mirror pick. Iya ya Akali, tapi menurut gua Akali gini sih, kembali ke mekanik lawannya sih. Kita semua setuju Akali itu champion yang bagus di tangan yang benar. Tapi berapa banyak tangan yang benar di Indonesia buat mainin Akali? Sedikit, tapi salah satu yang terbaik yang gue lihat untuk di position adalah Idrus. Tapi nggak bisa bilang begitu juga sih, karena Akali kan langganan di band ya. Cuman gue lihat si Eagle tadi ada bawa Janna. Sebenarnya agak sedikit sulit ya, Janna dengan Braum. Harusnya malah kalau dari gue sendiri ya Gila, menurut gue Janna bisa lumayan ngimbangin Braum ya sih. Kayak setengahnya ketika lu landing phase lu bonyok-bonyokin Braumnya, chance-nya lebih besar. Momen dimana conclusive blow-nya dari Braumnya udah lepas, di situ ada space yang bisa dibuat oleh Jannanya buat ngebalikin sedikit demi sedikit damage-nya. Bisa, tapi nanti kalau udah all in susah sih. Kalau udah all in itu bakal jadi PR. Kenapa? Di saat Howling Gale dibuka, Braumnya tinggal buka Unbreakable dan Howling Gale itu bakal cuma kena di Braum, sedangkan yang lainnya nggak akan kena. Berarti kedua tim punya winning condition, tapi siapa yang eksekusinya lebih bagus, iya nggak sih? Betul. Sama ini bener-bener main timing banget. Tapi kalau misalkan ngelihat X-House-nya dia dibawa sama Control, otomatis mungkin Control bakal sedikit bermain kayak Alistarnya tadi. Tapi pakai Braum, agresifnya sama. Karena ya tadi yang sempat gue bilang, kalau misalkan lo bawa Lucian sama Braum, itu tandanya lo komit agresif, dan mereka udah coba membuktikan hal tersebut dengan apa? Ini red buff-nya udah diambil. Gak ada takut-takutnya siapa yang mau ngalahin efek pasif dari Winter's Bite ketika lu masih level 1, level 2, apalagi dari TF-nya ya. Mungkin dia udah tahu, kalau gue buy one sama Ahri di mid lane gak bakal terlalu banyak untungnya. Mendingan gue kasih presence karena red buff-nya, gue takut-takutin Eagle-nya, dan sekarang mereka banget gak berani buat nge-contest red buff-nya mereka sendiri. Enggak, karena fokusnya si Jericho setelah mereka ngambil blue buff-nya, Jericho bakal masuk ke red buff. Karena ini yang seperti gue maksud. Kalau misalkan lo bawa Lucian sama Braum, itu tandanya lumayan agresif. Lihat trading damage-nya Suwandi saat ini, di menit hampir kedua, udah sekarat. Winter's Bite mahal banget Gil di level 2 kayak gini, apalagi ya betul dengan pasifnya Lucian itu bakal cepet banget stackannya keisi.
Betul, dan apalagi Xin-Sao juga udah dapat informasi ini barrier udah dipakai, heal udah dipakai, Xin-Sao masuk, ini ganking kedua bakal enak banget. Lo lihat. Iki kayaknya bakal menjadi masalah Iki. kali ini. Ya, jadi Oke. masalah karena first blood berhasil diambil oleh seorang Xin-Sao dan Suandi terpaksa pulang karena saat ini dari Eagle 365 tidak bisa mempertahankan apalagi barrier sudah digunakan, heal sudah digunakan, dan saat ini Ion lebih bebas lagi merajalela di bagian jungle red buff milik Eagle 365. Ya flashnya udah hilang semua lagi kan, dapetin 1 kill ini bakal menjadi satu keuntungan di pagi hari yang besar banget. Dan dari arah Jol nggak bisa melakukan apa-apa kecuali ya coba buat melakukan trading dengan invest jungle Ion lagi. Masih terlalu awal buat dibilang, tapi kali ini dari arah bottom lane-nya Ion bener-bener pegang kontrolnya banget. Ya, dan sekarang pilihan terbaik dari Eagle 365 adalah kalau misalkan ngelihat dari Dragon Lane-nya udah ke-push, ya lo harus balas dengan Baron Lane. Apalagi ini kita ngomongin Olaf. Olaf benar-benar harus jadi sepagi mungkin, tapi ternyata sudah ada satu rotasi dari Control yang memberikan pressure ke arah seorang Chipeng yang saat ini menggunakan Darius. Kemudian Luciana ditinggalkan sangat mandiri meskipun berhadapan dengan Corki dan Janna. It's okay karena dia masih bisa play safe. Betul, kembali lagi kontrol, coba cari buat ini ya, opportunity. Apakah ada mungkin gue bisa dapetin asis-asis kecil-kecilan, dan Luciannya karena tadi udah dimenangin sekali fight ya, dia bakal ahead. Dan dia bakal ada di satu momen dimana gue tanpa support pun masih bakal tetap bisa nge-handle diri gue sendiri. Apalagi ditambah Eagle lagi buang flash semua kan, semua lagi cooldown flashnya, gak bakal bisa melakukan flash agresif. Luciannya tinggal sendirian. Kalau tadi berhasil dapetin kill ke arah Darius ya, itu untungnya besar banget buat Ion. Bahkan bisa gue bilang terlalu besar, dan saat ini juga posisinya dari Suwandi ketinggalan satu level. Si Dewa udah punya refueling, dan saat ini ada satu ganking lagi yang diusahakan oleh seorang Ion Sport terhadap Eagle 365, berhasil mendapatkan the carry yaitu Corki, bahkan double kill berhasil secure. Ada Janna yang tertakedown, tapi ada satu balasan dari Olaf yang menggunakan Ragnarok membuat mereka cukup sekarat. Ali mulai datang mencoba charm, tapi selesai sekali charmnya connect ke minion, dan ini memberikan bind time bagi Ion untuk mundur terlebih dahulu. Dan informasi lagi, Ragnarok Olafnya cooldown, mereka bakal recall buat setup ke arah Dragon ataupun juga Referral tanpa dari arah lawannya Olafnya memiliki ultimate sama sekali. Dan kalau sampai Jera berani buat start duluan, ini Ocean sih, bisa di trading. Mau nggak mau dari arah Ionnya bakal lebih prefer ke arah Referral. Jadi menurut gue ini akhirnya bakal menjadi barter yang cukup imbang buat keduanya. Tapi Ionnya di sini bahkan nggak perlu ngecek Dragonnya ternyata, Gil. Nggak perlu, karena mereka udah tahu bisa. Itu kayak apa ya, main games gak sih? Kayak lu udah baca patternnya. Kalau misalkan di saat ini si Jericho-nya turun ke bawah, ada perhitungan waktu menuju ke referral. Betul. Nah makanya sekarang salah satu opsi terbaik dari kedua tim adalah ketika mereka dapat satu objektif, tuker lagi sama satu turret. Ini tinggal balap-balapan siapa yang dapat first turret, dan gua rasa Eagle 365. Betul, ini bakal trading sih, karena atasnya seharusnya juga bakal menjadi milik Ion. Tapi kalau kayak gini kondisi, menurut gua pressure yang diberikan sama Ion rada kendor sih jadinya. Karena bagaimanapun juga mereka kasih opportunity buat Eagle-nya coba buat ngambil pundi-pundi tambahan buat ngimbangin kondisinya. Karena kalau misalnya tadi mereka mau punish ke arah Dragon, menurut gua bisa banget. Karena Eagle nggak ada di posisi buat perang tadi sebenarnya bahkan di Dragon. Benar, tapi mungkin akan menjadi sedikit higher reward karena saat ini lawannya Betul. adalah Olaf. Meskipun posisi sekarang Olafnya lagi imbang, bukannya behind. Dan Control waktu itu saat tadi itu sedang pulang, kehilangan X-House juga. Nah ini bakal jadi PR, apalagi di saat Olafnya menggunakan Ragnarok. Udah kepake sih, tapi power spike Olaf juga udah mulai terasa sebenarnya. Iya, risknya sama gedenya sih. Dari Jurna juga pinter. Mereka butuh waktu buat recall balik ke Dragon, buat start Dragon duluan walaupun gua nggak punya Ragnarok. Tapi dari Ionnya juga nggak mau ambil resiko, ya udah gue langsung aja ke Referral. Dua-duanya main aman, dan akhirnya imbas dari efek yang tadi menurut gue pressure jadi rada turun. Padahal Ion udah menang 2 kali fight di arah bot, tapi justru botnya jebol duluan oleh Eagle. Ya, dan ini bakal sedikit menutup ini ya, beban gold gap antara kedua tim, terutama dari Eagle. Nah sekarang bagaimana caranya Eagle memaksimalkan terlebih dahulu formasi yang ada. Mereka saat ini kan masih cuma kehilangan satu turret aja, sama seperti Ion. Tinggal bagaimana fokusnya menyamakan dulu nih gold gap ya. Sementara ini memang bedanya masih tipis, tapi soon kalau misalkan mereka kalah beberapa kali lagi, ini bakal jadi PR. Karena kenapa? Lucian dan juga Corki perbedaannya ada 2000, ditambah lagi ada satu ganking dari Ion Sport menuju seorang Darius, ada 4 champion datang, dan kali ini Janna akan berusaha menyelamatkan seorang Chipeng. Ari mencoba memberikan backup, tapi Hanifa sudah digunakan oleh Eagle 365, berhasil menyelamatkan satu outer turret Dragon Lane, memukul mundur champion Ion Sport. Tapi lain halnya di mid lane, ini akan menjadi kesempatan bagi Corki bersama dengan Olaf.
Tampaknya dari Olaf akan coba membuka serangan dari Charm yang sayang sekali, tapi masih bisa diblokir dengan penggunaan Vision Vision dan langsung connect keempat champion sekaligus, tapi membiarkan Corki bebas dengan post-post sebelumnya, menukar dengan seorang Braum dan Scuttler di River Dragon Lane. Pressure Ion lepas, men. Game yang seharusnya mereka bisa snowballing dari 2 win di bottom lane, sekarang menurut gua kebalik. Pressure sekarang ada di Eagle. Mulai dari Darius yang gagal di ganking dan juga Corki yang dapetin kill. Mereka sekarang pegang Waviara mid lane-nya. Menurut gua Ion harus hati-hati. Dan gue melihat ada perbedaan yang cukup jelas di sini dari Eagle 365. Dia nggak terlalu memaksain untuk terlalu maju, lebih sabar nungguin timing. Kalau misalkan Jericho-nya belum pede untuk maju, ya berarti jangan sampai ada yang offside. Dan itu mereka ingat-ingat dengan baik, karena di match pertama tadi gue melihat Iki nggak sampai 4 menit aja kalau nggak salah udah 3 atau 4 kali gitu ke offside kan. Tapi ternyata ada satu Rekarot yang dilepaskan mencoba mendapatkan auto turret Eagle 365 dari Ionismo, tapi ternyata ada satu balasan yang sangat menarik. Ragnarok sudah dibuka oleh seorang Olaf, memukul mundur Lucian dan juga Braum, hingga Braum yang terpaksa membuka gargoyle. Charmnya connect, tapi sayang sekali berhasil mendapatkan Henry, tapi tidak dengan champion-champion lainnya, hanya sanggup untuk memukul mundur Ion Esports dari auto turret mid lane milik Eagle 365. Ini udah lampu kuning sih buat Ion sih. Dari game yang harusnya dipegang, mulai ke trading, mulai dari ganking udah gagal sampai akhirnya keculik tadi dari arah Cincau Henry-nya, dan bahkan dari pengeluaran referral tadi tidak mendapatkan turret outernya aja menurut gue udah rugi banget. Dan Eagle sekarang sedikit demi sedikit mulai menyamakan kedudukan Gil. Ya, dan sekarang kuncinya Eagle 365 adalah karena Olaf saat ini bakal difokuskan oleh Ion Esports terutama untuk S-House-nya, bagaimana caranya membuat Swandi yang memegang Corki itu mendapatkan power spike ya. Karena kalau misalkan Olaf sudah kehilangan setengah damage karena X-House, itu kuncinya itu di tangan Ahri sama Corki. Betul. Dan ini menurut gue sekarang kontes Dragon-nya imbang sih. Kedua tim sama-sama bisa dapetin. Bahkan kalau kita lihat dari Cipengnya udah recall duluan, sementara Akali-nya bakal lumayan telat rotasinya. Ini mereka udah bakal setup buat ke Dragon banget dari arah itu. Ya, dan sekarang ini kalau bisa di posisi kontes, Jananya yang bakal diperhitungkan. Ini timing Howling dan juga musuhnya akan seperti apa? Karena hal tersebut yang akan membantu si Jericho saat melakukan perlawanan, dan ternyata sudah ada upper hand yang dibuka. Blue Team berhasil mendapatkan Braumnya yang langsung bakal dipulangkan, tapi ternyata ada Destiny yang datang memberikan backup langsung stun ke arah Darius. Di take down lagi satu corner milik Eagle 365, tapi itu menjadi buying time yang sangat bagus bagi Eagle 365 karena mereka bisa men-secure Dragon kedua, yaitu Mountain Drake. Miskomunikasi sekali lagi. Gue nggak tahu kalau gimana dari arah Cipeng. Apakah mereka pengen lebih atau mereka udahan aja, karena tadi menurut gue ada satu titik di mana sebenarnya fightnya udah dimenangin sama Eagle, tapi kembali lagi Eagle tahu gimana cara buat memulai, tapi mereka nggak pernah tahu gimana cara buat berhenti. Becomes too greedy, dan akhirnya fightnya menurut gue jadi imbang lagi. Tapi menurut gue tadi masih oke sih, karena kalau misalkan si Cipengnya nggak maju, itu mungkin akan membuka kesempatan bagi si Ion stall Dragonnya, karena posisi si Saunya lumayan deket ke Dragon Pit. Ya, akhirnya oke lah, gue masih bisa terima lah Cipeng ditukar satu Dragon. Dan sekarang, tapi goldnya masih menang Ion sih, Gil. Jauh lagi, bahkan tadi sempat beda 1000. Iya, mungkin karena turret-turretnya udah mulai dijebol-jebolin juga sih. Tapi menurut gue Eagle jauh banyak belajar dari game pertama sih, bagaimana mereka tidak melakukan fight-fight yang terlalu riskan, high risk, high reward seperti kata lu. Kali ini mereka bermain lebih kalkulatif. Oke, masih ada beberapa momen yang masih bisa dieksploitasi sama Ion, tapi ini jauh lebih berkurang, dan kita bisa lihat dari jumlah kill 3 versus 4 gak banyak hal terjadi. Nah, contohnya ini nih, eksekusi yang dilakukan oleh Ion Esports langsung membuka Glacier Fish untuk connect ke arah seorang Cipeng dan juga Olaf, tapi terpaksa Olaf yang akan mundur terlebih dahulu karena terlalu sayang kalau misalkan connect kedua ada Ahri yang datang dari arah sebelah kanan. Charm, tapi sayang sekali tidak ada power spike yang berhasil diberikan oleh Eagle 365 demi menukar seorang Cipeng. Iya, tapi kalau misalnya kita bicara game pertama itu tadi bakal dilanjutin fight sama Eagle. Tadi Jordan udah respect, oke gue kehilangan Cipeng, ya udah biarin aja Cipeng yang hilang. Dan akhirnya Ionnya nggak bisa lebih dapetin banyak, dan kehilangan satu player di menit-menit segini masih bisa diimbangin lah. Paling ya lu bisa hold off, dan toh lagi nggak ada objektif besar ya. Eagle di sini jauh lebih sabar. Bagaimanapun juga, menurut gue ini hidup dan matinya antara Eagle versus Ion. Kalau mereka kehilangan satu game lagi, ini bakal menjadi perjalanan yang berat banget nanti ya, grup stage sampai malam buat Eagle. Iya, gue setuju satu hal. Apalagi saat ini, meskipun Corki-nya pelan-pelan udah mulai menyamakan goldnya, tapi gap-nya masih terasa di Ahri dan juga Twisted Fate. Twisted Fate sebentar lagi itu udah hampir jadi item ketiga. Ini tandanya power spike dari si Twisted Fate sendiri udah mulai terasa. Lu
dia udah bawa Wrath of Ages, dia udah bawa Lich Bane, itu bakal OTW satu item lagi, dan sekarang itu menit ke-11. Oke, Eagle 365 punya investasi yang bagus, Ocean Drake itu bakal bagus di Corki sama si Chipeng, tapi Mountain Drake bakal membantu Janna saat memberikan shield melalui Eye of the Storm-nya. Tapi ada satu cara lagi dikeluarkan dari seorang Rar, tampaknya sedikit offside karena langsung dikomit begitu saja dengan account yang dibuka oleh seorang Olaf, ditalkan lagi oleh seorang Sinsao, tapi saat ini jual beli serangan sudah mulai tercipta antara Eagle 365 bersama dengan Ionis. Belum ada yang tertakedown lagi, tapi akhirnya Lucian dari belakang cukup free hit mendapatkan double kill atas Olaf dan juga Darius. Eagle 365 kehilangan frontliner ya, mereka harus berpikir keras bagaimana caranya menukar serangan, dan saat ini ada 2 champion dari Ion yang berhasil mereka dapatkan, bahkan 3, dan kembali lagi meskipun mereka berhasil mendapatkan 3, ini akan menjadi kesempatan dan Eagle 365 mendapatkan auto turret milik Ionis Sport. Ini bakal jadi momen dimana Eagle akhirnya bisa balikin gamenya, dan betul aja mereka tampaknya di sini pengen lebih. Ada Baron yang terbuka, dan tampaknya Baron sama Akali bakal terlalu mission impossible sih buat mencoba mengkontes di kondisi seperti ini. Dan bahkan dari segi respawn ya, Eagle seharusnya bakal lebih cepat. Ada sepatu tele yang dibeli langsung, Sinchoe juga ini bakal kontes Gil. Ya, kontes yang lumayan mengerikan bakal dilakukan. Ion langsung masuk karena Baron Nation, tapi ternyata Baron yang berhasil diambil oleh Eagle 365. Tapi sayang sekali, Olaf yang berhasil smite ke Baron Nation akan dibuat pulang ke base. Dan saat ini Ahri coba untuk recall dan berhasil di waktu yang sangat singkat. Karena kenapa? Baron buff itu membuat durasi recall berkehilangan setengah. Betul, tapi yang lucu sih dari Jerlai baru hidup loh, baru hidup beli sepatu tele, datang terus mati lagi. Kayak aku datang lalu aku pamit gitu. Kan tapi kalau misalkan dia nggak komit kayak begitu, ya Baronnya nggak dapet. Pistolnya gede banget sih. Iya, dia butuh buat smite-nya aja sih menurut gua. Job has been done. Ini tadi riskan banget, tapi Eagle di sini high risk high reward-nya cukup terbayar meskipun Baron buff-nya hanya bakal ke arah 4 champion. Ya, tapi langsung ditukar dengan satu Infernal Drake. Menurut gue ini akan mengerikan bagi power spike-nya si Nats yang menggunakan Destiny. Dan bener aja, begitu menggunakan Destiny, langsung memberikan Vulkan ke arah Darius. Tapi akhirnya maju, charmnya kurang manis. Karena tidak kena siapa-siapa, tapi tentunya ada Olaf yang datang di waktu yang tepat. Ragnarok langsung dibuka, mendapatkan seorang Sinsao. Dan Lucian sudah sekarang dikonfirm oleh seorang Corki. Godlike berhasil didapatkan saat ini. Dari Suwandi dan juga Lucian sudah mulai imbang kembali. Nats terpaksa mengeluarkan stasisnya, terkena wangi-wangi. Ada triple kill for Corki, legendary. Dan kita akan melihat dansa antara Darius dan juga Akali yang terpaksa mengeluarkan stasisnya. Apakah cukup untuk panjang nyawanya? Tidak, karena kampung Darius maco kepala seorang Akali. Is ace for Eagle 365 dengan Baron buff yang mereka miliki. Langsung take down inhibitor turret, dan apakah mereka akan men-secure game kedua di hari ini. GGWP untuk Eagle 365, kedudukan menjadi 1-1. 1-1, dan Eagle belajar banyak banget sih dari game pertama. Di game kedua ini minimalisir mistake-nya, dan alih-alih justru mereka yang terbaik, menurut gua Ionnya yang cukup banyak kepancing. Apalagi ada beberapa momen yang bahkan Ionnya belum tahu Corki ada di mana, mereka udah buka fight-nya. Dan bener aja begitu Corki datang, semuanya diberesin karena skill-skill udah kebuang. Triple kill 2 kali didapatkan oleh Suwandi di 2 fight yang berbeda. Itu benar-benar menjadi game changing ya. Dan menurut gua dari Jerlnya, aksi ininya ya, bunuh dirinya ya buat datang ke Baron Smite lalu mati lagi, terbayarkan karena 4 temannya tetap memegang Baron buff-nya. Dan Ion nggak punya waktu cukup banyak untuk melakukan reset ataupun holding off gamenya sampai akhirnya di fast push sama dari arah Eagle, dan gamenya menjadi 1-1. Ya, karena sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin kombinasi Lucian sama Braumnya itu udah berjalan. Bahkan sampai Braumnya itu melihat posisi Luciannya udah owning satu level, dia tinggal untuk ke Baron, nggak apa-apa. Abis itu si Luciannya bisa cukup mandiri karena dia killing udah ada, clearing wave-nya akan lebih cepat. Iya bener, dan Akalinya juga lumayan jinak ya sama Darius ya, walaupun ada beberapa momen kayak Dariusnya lumayan keculik 2 kali kalau gua nggak salah, tapi di fase terakhir Akali dibikin nggak bisa recall, akhirnya nggak bisa di-defend, dan call dari Eagle buat fast push banget itu terbayar lunas. Dan Suwandi gua rasa tidak lain dan tidak bukan benar-benar memegang kontrol dari arah damage ya, outputnya dari arah Corki ya tentunya, dan positioning Valkyrie dia yang jauh lebih bagus.